Halo Pak. Apa kabar? Iya. Kecil suaranya. Suaranya kecil Pak. Oke. Oke. Iya. Agak menggemas. Wah, mantul. Pakai headset aja deh. Bu Dewi kayak rekreasi di mana gitu ya Bu Dewi? Di goa gitu. Iya itu. Ini makanya saya di Papuma. Di Papua itu, Pak. Ya, gitu. Iya. Bisanya ke Papuma aja di Jember. Nggak ada yang lain. Kalau sudah di Papuma. Tuh, sudah buka tak, Bu? Belakang saya itu Papuma. Sudah. Oh, sudah. Tanggal 10 kemarin. Oh. Bulan kemarin sudah buka Papuma. Rame berarti ya, Bu ya? Watu Ulo sekarang. Oh, Watu Ulaunya, bukan Papua ya. Kemarin Watu Ulo sama Papuma tutup pandemi. Sekarang Papuma dibuka, Watu Ulo ditutup. Tapi ya tetap aja sih orang ke sana karena lewat belakang. Duh, Watu Ulo kan malah dilewatin, Bu. Iya, tapi kan masuknya itu kan. Masuknya kan harus parkir gitu tah. Kalau Papuma naik. Iya. Ini karena enggak nyari data ya, saya enggak ke sana. Oh, Dea. Kok sampai puger juga, Bu? Iya. Iya kan geografi kan kebanyakan alam-alam gitu dah. Sekalian mamanya sampling buat penelitian gitu. Kalau mau. Zul sudah dihubungi Kak? Dari Zul. Pak Zul? Sudah Bapak. Belum bergabung. Laptop saya nggak bisa seperti Pak Sai, ada ini apa background begitu, nggak masuk. Bisa di set itu Bu, di Harus virtual background itu. Di set Bu. Sudah set, nggak mau. Oh, Layarnya harus ada warna ya. Ya, layarnya hijau katanya. yang penting polos. Iya, yang penting polos katanya baru bisa masuk. Ya. Background saya ini lemari banyak kotorannya. Terus saya kasih itu virtual background bisa kok Bu. Oh bisa ya? Kalau Ya, sudah diinstal bisa, Oh, kalau ya. sudah dipasang. Ya, nantilah tak coba lah. Ya nanti dicoba. Gimana Pak Sai? Di rumah apa di kantor ini? Pulang Bu. Di rumah? Di Papuma Bu. Oh. Papuma, makanya saya bilang itu belakang saya kan Papuma, lihat gerak-gerak lagi Papumanya itu. Tuh. Nggak nyala, nggak hidup tuh? Hah? Foto aja. Masa foto aja Bu? Kayaknya nggak lautnya nggak gerak-gerak. Pak Jul ingat nggak itu Pak Jul? Istirahat Pak Jul. Saya hubungi Bu, tapi masih centang satu Bu. Oh masih centang satu, iya. Hah? Kemarin sudah saya ingatkan pas Hamin 1, dibalas tadi pagi oke katanya Bu. Terus tadi siang saya kirim linknya, udah di-read, sekarang centang. Oh ter-read tapi ya. belum. Oh iya tunggu aja. Oke, mungkin salat asar dulu mungkin.
Dia mengumpulkan data apa? Ya, Bos. Ya, Mengumpulkan data apa ke pantai? ini dia akan apa tuh? Biografi, Pak, jurusannya. Oh, alah. Iya, bukan saya. Betul dimodalin. Kan sekarang bisa pakai Google. Tapi kan enggak boleh, harus izin segala videonya itu. Siapa yang keterima keris bed 2? Kimia ada, Pak? Saya belum buka. Belum buka. Apa bukankah semua dapat yang batch 1? Oh, enggak. Bed Oh, enggak 1 semuanya coba ya. kita aja bertiga kalau kimia. Oh, Yang Pak dapat Ju laporan. enggak? Anor memang enggak ngajukan. Oh. Makanya batch 2 mudah-mudahan semua ada yang nyusul itu dapat. Ini Pak Su. Ini Pak Zul sudah masuk. Masuk. Aduh, Pak Su kayak hantu. Backgroundnya sama bajunya warnanya sama Pak Zul. Pak Ju. Oh. Iya, background sama bajunya warnanya sama. Banyak juga pesertanya ini. Ini Pak Zul. Apa kabar Pak Zul? Baik, Sehat Pak Zul. alhamdulillah. Ditunggu-tunggu nih Pak Zul. Loh, saya di kampus terus, Bu, Oh, di kimia. waduh. Kita mulai aja Pak Zul ya. Ya, Ya. ya. Oke, baiklah kita mulai seminar proposal Saudara Barizil Anwar. Ya, terima kasih kehadirannya. Selamat bergabung di acara seminar proposal Saudara Barizil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Ya, jelas sekali kita bersyukur bisa bergabung. Ini artinya kita semua diberi kesehatan. Tanpa itu nggak mungkin kita. Karena kalau sakit nggak ada kepinginan selain sembuh. Baik, Pak Rizil, seperti biasa ya, Anda dalam kegiatan seminar proposal ini, Anda diminta menyampaikan apa yang Anda rencanakan untuk kegiatan TA Anda, ya. Kemudian nanti akan ada tanggapan, pertanyaan, saran dari para peserta dan juga para penguji. Terima kasih kepada para penguji, baik penguji utama Dewi maupun anggota Pak Zul, ya telah dijadwalkan di luar jam mestinya. Tapi baiklah, itu yang terbaik bisa kita berikan untuk kegiatan ini. Oke, Bapak Ibu dan para mahasiswa, saya pesertanya cukup banyak, seperti kuliah, kata Pak Nyoman. Ya, mudah-mudahan semua mendapatkan manfaat dengan mengikuti seminar ini. Ini memang sebetulnya kegiatan akademik, selainnya Anda juga mengikutinya dari kepentingan akademik. Oke, baiklah, Pak Rizil, Anda siap? Ya, halo Pak Rizil, Anda sudah siap? Halo Pak Rizil. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Oke, untuk kesempatan pertama saya berikan Anda untuk mempresentasikan, jangan lebih dari 25 menit ya, mulai dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Ahmad Saifullah, MSc PhD selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Ika Oktavianawati, SSC MSc selaku dosen pembimbing anggota. Yang saya hormati Dr. Anak Agung Istri Ratna Dewi, SSC MSc selaku dosen penguji utama.
dan yang saya hormati juga Dr. Andes Julfikar, PhD, selaku dosen penguji anggota, beserta teman-teman semua yang telah bergabung dalam seminar proposal saya kali ini. Saya Barizin Anwar, NIM 1718 1030 1049, akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul kadar protein daging paha ayam broiler setelah pencampuran hidroliser ikan pada pakan dengan variasi konsentrasi dan lama pemberian pakan. Pak, jalan slide-nya. Kenapa berhenti, Pak Rizil? Slide-nya agak jalan, Pak. Bentar, Pak. Dokter Anda. Sebelumnya, saya akan membacakan visi jurusan kimia terlebih dahulu. Institusi pendidikan dan pengembangan ilmu kimia yang bertumpu pada sumber daya lokal, memiliki nilai tambah dan berwawasan lingkungan. Latar belakang penelitian saya yaitu menurut Ridwan dan Febri tahun 2020, ayam broiler merupakan jenis salah satu ternak unggas yang banyak dikembangkan di Indonesia, yang memiliki kecepatan tumbuh pesat dalam waktu yang singkat. Daging merupakan produk utama dari pemeliharaan ayam broiler. Daging ayam memiliki peranan cukup penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat karena banyak mengandung protein dan zat lainnya seperti lemak, mineral, dan vitamin yang penting untuk kelancaran proses metabolisme dalam tubuh. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember tahun 2019, produksi ternak pada komoditas ayam broiler Kabupaten Jember mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 2.810.327 menjadi 11.764.938 ekor pada tahun 2018. Perkembangan tersebut juga diiringi pula dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan daging sebagai salah satu sumber protein. Komposisi kimia pada setiap daging berbeda-beda, terutama kandungan protein dan lemaknya. Menurut Murtijo tahun 2003, komposisi kimia daging bagian paha terdiri dari air 77,40%, protein 18,1%, lemak 3,80%, dan kadar abu sebesar 0,82%. Ini tak hilangin gambar tuh. Menurut Tabir et al. Tahun 2000, kualitas kimia daging dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pakan. Kualitas kimia daging menurun disebabkan menurunnya daya cerna protein dan beberapa asam amino. Penyebab utama penurunan penyerapan protein dalam pencernaan adalah kualitas pakan, terutama protein yang terkandung. Protein sendiri dibutuhkan oleh tubuh ayam untuk kebutuhan hidup pokok yang berfungsi sebagai memperbaiki komponen sel yang rusak dan digunakan sebagai sumber energi. Menurut Aziza et al. Tahun 2017, produk daging yang berkualitas dan bernilai gizi tinggi dapat dihasilkan dengan pemberian suplemen pada pakan. Penelitian mengenai penambahan suplemen pada pakan dilakukan oleh Briana tahun 2000. Penambahan suplemen berupa black garlic sampai 5% dapat menurunkan massa lemak daging dada ayam broiler. Penelitian lain juga dilakukan oleh Minardar et al. Tahun 2006, bahwasanya penggunaan pakan yang difermentasi dengan efektif mikroorganisme fat menyebabkan peningkatan daya cerna protein pakan, kandungan protein daging, dan pertambahan berat badan ayam broiler. Salah satu bahan suplemen yang dapat digunakan sebagai suplemen pakan yaitu hidrolisat ikan. Hidrolisat ikan sendiri merupakan hidrolisat protein yang diperoleh dari hidrolisis ikan segar yang berperan sebagai suplemen dalam memperbaiki sistem pencernaan ternak. Menurut Wijayati et al. Tahun 2007, hidrolisat ikan mengandung protein dan asam amino yang lengkap dan mudah diserap oleh tubuh. Penelitian menggunakan hidrolisat ikan sudah pernah dilakukan oleh Saifullah et al. Tahun 2019. Bahwasanya terjadi penurunan kadar yang total pada kotoran ayam petelur. Hal tersebut menunjukkan bahwa HI pada pakan mampu meningkatkan penyerapan pakan dalam saluran pencernaan ayam. Penambahan HI dapat mempengaruhi kehidupan bakteri dalam proses pencernaan dan mendukung proses penyerapan pakan lebih baik pada sistem pencernaan. Hidrolisat ikan terdiri dari peptida sederhana sehingga dapat digunakan sebagai sumber nutrisi bagi mikroorganisme dalam pencernaan ayam. Aktivitas enzim
pencernaan meningkat menghasilkan proses metabolisme yang lebih baik, bahkan akan disenal lebih baik, dan hasil metabolismenya yaitu produksi asam urat berkurang sehingga bau kotoran ayam juga berkurang. Hasil uji pendahuluan juga pernah dilakukan oleh peternakan bahwa terjadi peningkatan pertambahan bobot ayam broiler. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yang pertama itu bagaimana pengaruh variasi konsentrasi hidrolisat ikan yang dicampurkan pada pakan ayam terhadap kadar protein dalam daging paha ayam broiler. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi lama pemberian pakan yang mengandung hidrolisat ikan terhadap kadar protein dalam daging paha ayam broiler. Adapun tujuan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama itu mengetahui pengaruh variasi konsentrasi hidrolisat ikan yang ditambahkan pada pakan ayam broiler terhadap kadar protein dalam daging paha ayam broiler. Yang kedua itu mengetahui pengaruh variasi lama pemberian pakan yang mengandung hidrolisat ikan terhadap kadar protein dalam daging paha ayam broiler. Manfaat penelitian yang pertama itu memberikan informasi pengaruh variasi konsentrasi hidrolisat ikan yang ditambahkan pada pakan ayam terhadap kadar protein dalam daging paha ayam broiler. Yang kedua yaitu memberikan informasi mengenai pengaruh variasi lama pemberian pakan yang mengandung hidrolisat ikan terhadap kadar protein dalam daging paha ayam broiler. Yang ketiga yaitu memberikan informasi kepada peternak dalam meningkatkan efisiensi pakan untuk menghasilkan daging yang berkualitas. Adapun batasan masalah pada penelitian saya kali ini yang pertama yaitu sampel daging paha ayam broiler yang digunakan diambil di daerah Desa Darsono, Kecamatan Argajasa, Kabupaten Jember. Sampel ayam broiler dipanen saat usia 30 dan 35 hari. Yang ketiga yaitu hidrolisat ikan yang digunakan adalah pupuk cair Tirta Sarimina. Yang keempat yaitu pakan yang digunakan adalah pakan standar ayam broiler dari PT Karwain Pokpan Indonesia Tbk. Yang kelima, variasi konsentrasi hidrolisat ikan yang ditambahkan sebesar 0, 1%, 1,5%, dan 2% dari jumlah total pakan ayam. Lama pemberian pakan yang telah dicampurkan dengan hidrolisat ikan dilakukan selama 16 dan 21 hari, dimulai ketika ayam berumur 15 hari. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan November 2020 sampai selesai. Bertepatan di Laboratorium Kimia Organik dan Biokimia jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Adapun alat yang digunakan adalah labuk sedal, kaca arloji, Erlenmeyer, gelas beker, pipet volume, pipet mur, gelas ukur, tabung reaksi, set alat destilasi, batang pengaduk, pipet tetes, bal pipet, klem statis, kuret, notch analitik, botol semprot, kompon listrik, labuk ukur, dan food processor. Adapun bahan-bahan yang digunakan yang pertama itu ada daging paha ayam broiler, pakan standar ayam broiler merek Pokpan 611, hidrolisat ikan Tirta Sarimina, asam sulfat pekat, asam klorida, katalisator yang terdiri dari campuran K2SO4 dan CuSO4, natrium hidroksida, kalium hidrogen palat, asam borat, kemudian indikator campuran yang terdiri dari indikator merah dan bromcrescent green, selanjutnya indikator PP. Kemarin penelitian yang pertama itu pakan ayam broiler dicampurkan dengan hidrolisat ikan dengan variasi konsentrasi yang telah ditentukan. Campuran pakan tersebut diberikan kepada ayam broiler sejak umur 15 hari. Ayam broiler tersebut dipanen pada hari ke-30 dan 35 hari. Selanjutnya dilakukan sampling ayam hingga didapatkan daging paha ayam broiler untuk dianalisis kadar air dan analisis kadar air total sehingga dapat didapatkan kadar protein. Prosedur kerja pada penelitian kali ini dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama itu campuran pakan dengan hidrolisat ikan, pemberian pakan ayam broiler, sampling ayam, penentuan kadar air daging paha ayam broiler, dan analisis kadar protein daging paha ayam broiler. Prosedur kerja yang pertama itu pencampuran hidrolisat ikan dengan pakan standar. Pakan ayam broiler Pokpan 611 dicampurkan dengan hidrolisat ikan Tirta Sarimina dengan variasi konsentrasi 0, 1, 1,5, dan 2%. Campuran pakan tersebut diberikan pada 100 ekor ayam setiap pagi dan sore hari dengan masing-masing 25 ekor ayam setiap variasi konsentrasi. Selanjutnya itu sampling ayam. Ketika ayam berusia 30 dan 35 hari, diambil 10 ekor ayam secara acak di setiap variasi konsentrasi dan lama pemberian pakan. Selanjutnya dilakukan penyembelihan ayam, kemudian diambil daging ayam bagian paha dan dicuci dengan air mengalir. Selanjutnya dipisahkan daging ayam paha ayam dari tulang dan kulitnya dengan cara difilet. Kemudian dicuci kembali daging paha ayam, kemudian disimpan dalam lemari pendingin. Selanjutnya dihaluskan daging paha ayam dengan food processor sebelum dianalisis kadar air dan kadar air totalnya. Selanjutnya itu penentuan kadar air. Daging paha ayam broiler ditimbang 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam cawan yang sudah diketahui beratnya.
Dikeringkan sampel dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian dimasukkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang beratnya. Kemudian dikeringkan kembali ke dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Selanjutnya ditimbangkan dalam desikator selama 15 menit dan ditimbang beratnya. Diulangi pelakuan tersebut hingga diperoleh berat konstan yang ditetapkan sebagai berat akhir. Adapun kadar air dapat dihitung dengan rumus W1 min W2 per W1, di mana W1 adalah berat basah, W2 adalah berat kering dengan satuan gram. Selanjutnya yaitu dengan analisis kadar yang total. Yang pertama yaitu tahap destruksi. Mula-mula ditimbang 1 gram sampel daging paha dengan katalis campuran yang terdiri dari 7,0 gram kalium sulfat dan 0,8 gram tembaga sulfat. Kemudian dimasukkan dalam labu gesgal dan ditambahkan 12 ml asam sulfat pekat 1 molaritas. Kemudian campuran tersebut didestruksi dan dipanaskan dalam lemari asam hingga menjadi putih jernih. Selanjutnya yaitu tahap destilasi. Dilarutkan dengan 30 ml aquates tadi, kemudian ditambahkan 40 ml NaOH 40%, kemudian campuran tersebut didestilasi dan distesilat ditampung dalam elemer yang berisi 5 ml asam borat dan indikator campuran bromcresol green dan methyl red. Tahap terakhir yaitu tahap titrasi, di mana destilat yang diperoleh dititrasi dengan HCl 0,1 molaritas hingga titik akhir titrasi. Pelakuan tersebut diulangi untuk blanko dari tahap destruksi sampai tahap titrasi. Adapun kadar yang total dihitung dengan rumus menggunakan volume sampel dikurangi volume blanko per miligram sampel dikalikan dengan konsentrasi HCl dikali dengan 14,068 dikalikan 100%, dan kadar protein kasar dapat dihitung dengan rumus persen N total dikalikan dengan faktor konversi. Berikut merupakan tabulasi data yang dihasilkan, di mana nanti datanya berupa kadar N total dan protein kasar, di mana masing-masing terdiri dari 5 kali pengulangan. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Rizil, hanya kira-kira hanya 10 menit presentasi. Mudah-mudahan para peserta bisa mengikuti, bisa memahami apa yang disampaikan oleh saudara Pak Rizil. Oke, kesempatan pertama kita berikan kepada para peserta. Jika Anda ingin memberikan masukan, pertanyaan, saran, silakan. Nah, peserta cukup banyak, mudah-mudahan semua Anda menyimak sehingga bisa mengerti apa yang disampaikan oleh saudara Pak Rizil. Silakan. Permisi Bapak. Ya, oke. Ini dari siapa? Muhammad Kosim, Bapak. Oh, Kosim. Oke, silakan saudara Kosim. Sebenarnya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Untuk Berzil, minta tolong di slide yang perhitungan kadar N total. Ya. Iya. Iya, itu kenapa dalam perhitungan kadar N total itu diperlukan faktor konversi. Terus itu kan dikalikan faktor konversinya dikalikan 6,25. Nilai itu didapat dari mana? Apa itu udah ada patokannya? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kenapa menggunakan faktor konversi? Jadi analisis metode kejar ini didasarkan pada pengukuran kadar N total, di mana untuk mendapatkan persen protein perlu dikalikan dengan faktor konversi sebesar 6,25. Jadi metode kejar ini merupakan kadar protein dapat dihitung dengan mengasumsikan rasio tertentu antara protein terhadap nitrogen untuk produk tertentu yang dianalisis. Pengukuran protein dengan metode kejar ini secara valid menyatakan dan menetapkan bahwa kadar nitrogen dalam satu sampel sekitar 16%, sehingga faktor konversinya 6,25 ini didapatkan dari kadar nitrogen 16% tersebut, 100 dibagi 16,
hingga didapatkan 6,25. Namun terdapat juga bahan pangan yang protein di dalamnya memiliki porsi nitrogen yang sedikit lebih besar atau lebih kecil dari 16%, sehingga faktor konversinya pun sedikit lebih kecil atau lebih besar pula. Untuk daging ini, faktor konversinya sebesar 6,25%. Itu. Nah, itu sudah Kosim. Enggak Pak, cukup Pak, sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Silakan. Silakan, banyak sekali peserta. Harapan saya tadi menyimak ketika Pak Rizil presentasi. Ya, ada Rozin, ada Selma, Safira, Safitri, Fajriatul, Umar Hadi, Wardatul, ada, ayo, ada tidur, bangun. Ya, saya rasa Pak Rizal juga membagikan file, bagikan enggak Pak Rizal kepada teman Anda file presentasi atau file Tidak, Pak. Anda? Hah? Tidak. Oh enggak, ya enggak tahu. Kalau misalnya bisa kamu. Oke, kalau nggak ada kita berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dosen penguji pertama Bu Dewi, penguji bulat Pak Zulfikar. Diberikan kesempatan kepada siapa dulu? Pak Zul dulu, apa Pak Bu Dewi dulu, atau Lady first? Monggo Pak Zul kalau berkenan. Oke. Oke. Coba saya minta dibukakan dulu rancangan eksperimennya tadi. Yang ini Bapak. Ini. Berarti pada usia 15 hari diberikan hidrolisat ya. Iya Pak. Kemudian diberikannya tiap hari. Iya Pak. Menghitung kadar nitrogennya hanya pada hari keberapa sama keberapa? Ketika ayam berumur 30 dan 35 hari Pak. Cuma itu, jadi pada hari ke-15, hari ke-16 tidak diukur nitrogennya. Ini cuma pemberian pakannya aja Pak, selama 15 sampai hari ke-30. Enggak, pertanyaan saya tadi, begitu dikasih hidrolisat, hari ke-16-nya diukur nggak nitrogennya? Tidak Pak. Tidak. Ke-17? Tidak. Tidak, berarti dari mulai 15 sampai 35 kamu berikan hidrolisat, setelah itu diukur pada 30 dan 35 saja. Iya. Terus dengan pemberian hidrolisat ini nanti kamu duga kadar nitrogennya naik, proteinnya naik. Iya Pak, di daging. Kadar protein naik. Iya. Kamu menggunakan ada dua nih ya. Pakai dua nggak? Pakai satu pakai ini nggak? Pakai pembanding nggak ini? Iya. Konsentrasi 0% kontrolnya itu Pak. Yang 0% sampai juga ini ya, sampai juga kamu ukur nanti di 30 dan 35. Ya. Ini sebaiknya kalau kita ingin tahu persis, sebaiknya ini bahwa kenaikan kadar nitrogen itu time series harusnya. Ketika diberikan, nitrogen juga diukur secara time series. Sehingga kita tahu persis proses yang terjadi secara fisiologis di pencernaannya. Ya. Jadi harusnya kalau di ujung akhir di 30 dan 35, ini mungkin
paling tidak di jarak lah ini 15, 20, 25 sehingga kita tahu persis ada perubahan nggak ya kadar nitrogen itu dia meningkat linier atau tidak ya ini mungkin yang perlu kamu cermati juga sehingga kira-kira nanti ini accident-nya jangan-jangan yang 30-35 terjadi accident kamu ya maksud saya by accident dia naik atau by accident dia turun. Sehingga kamu nggak tahu bagaimana perjalanan pemberian itu di setiap levelnya. Ini kan baru seminar proposal ya? Iya, Pak Zul. Oke. Nah, setelah itu kamu lihat lagi di sini di 30-35 ya. Hari panen orang itu pada hari keberapa biasanya? Untuk ayam bola sendiri, panennya itu sekitar 4-5 minggu, Pak. Pada hari ke-28 sampai 35 hari. Itu siap dipanen. 28 sampai 35. Titik optimumnya di daerah mana? Berbeda-beda, Pak. Setiap peternakannya tergantung pertumbuhan ayam bolanya sendiri. Iya, yang umum kan ada pertumbuhannya berapa. Maksud saya begini, ketika sudah mulai kurva peningkatan berat badan ayam itu mulai flat, itu di hari keberapa? Sehingga kamu nggak salah ngitung nitrogennya. Ya, kalau udah kita bilang begitu hari ke-28, setelah hari ke-28, kenaikan berat badan ayam sama pakan tidak sebanding. Ya, akhirnya kamu menghitungnya di posisi yang nggak pas itu. Ya, jadi itu hati-hati karena begini logikanya. Umpama nih di hari ke-28 ya, ke-4 minggu, 28 itu puncaknya. Hari ke-29 itu dia memang naik tapi tidak signifikan lagi. Ya, 30 tidak signifikan lagi. Nah, titik itu saya kira yang benar-benar kamu harus perhatikan perhitungannya. Sehingga itu pertumbuhan itu pada daerah situlah dia letaknya harusnya. Ya. Jadi kamu juga lihat kalau tadi saya bilang time series ya, kamu hitung dengan time series hari ke-20, 15, ke-20, ke berapa, itu ketahuan maksud saya. Di mana posisi itu. Ya. Sehingga itu nanti akurasi dari perhitungan kadar nitrogenmu, saya banyak katanya ini, saya kasih masukan saja, karena kamu rangkaian dari penelitian yang panjang sudah ini ya. Nah, jadi disitulah saya kira letaknya mungkin akurasi datanya nanti. Oke? Nah, yang terakhir dari saya, bagaimana kamu membedakan antara yang 0, 1, 1,5, ya, dengan berapa itu hidrolisatnya? 0, 1, 1,5 berapa? 1,5 dan 2, Pak. 2. Bagaimana kamu bisa membedakan bahwa ini berbeda, tidak berbeda? Nanti di setiap kandangnya ayam itu dibuat ada dibagi 4 bagian kotak kandang. Bukan itu. Analisisnya nanti. Analisisnya. Jadi, ini benar berbeda antara kontrol dengan satu. Analisisnya berapa yang kamu sampling. Gimana cara membedakannya? Kan Anda mengukur. Barisil, paham nggak pertanyaan saya? Gini, kamu kan melakukan ada 0, 1,5, 1, 1,5, 2. Ya. Ya. Kemudian kamu hitungkan nitrogennya, kan ada series datanya. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kamu membedakan bahwa 1 sama 1,5 itu berbeda? 1 dengan atau sama hasilnya? Mana kamu analisisnya Pak Rizil? Jadi analisisnya pakai metode digital. Nanti jika hasilnya terjadi perubahan di antara 0, 1 sama 1,5, maka terjadi perubahan. Pak Rizil,
Gini ya, saya pengen nanya umpama nih, di 0 tidak ada kenaikan nitrogen misalnya, Ya. Di 1% 1,1. Kemudian di 1,5 1,12. Di 2 1,13. Nah, pertanyaan saya, gimana nih kita bedain antara 1,1, 1,12, 1,13? Kamu berapa kali melakukan pengukuran? 5 kali, Bapak. 5 kali. Kemudian akan kamu dapat apa dari sana? Dapatkan grafiknya. Dapatkan kadar yang total dan Terus, Bukan itu. ya. Kamu pakai statistik nggak ini? Ya. Barizil. Iya, Pak. Kamu pakai statistik nggak nganalisanya? Tidak, Pak. Ya nggak bisa dibedakan nanti, Mas. Ini kan Pakai ada grafik, berapa Pak. series? Hah? Apa? Pakai grafik nanti membedakannya. Pakai apa, Barizil? Nanti hasil yang diperoleh dibuat grafik kadar protein sama dibuat jadi rata-rata dari 5 kali pengulangan. 5 kali pengulangan atau 5 sampel? 5 kali pengulangan. Ini nanti hasilnya di rata-rata masing-masing setiap variasi konsentrasi. Ya, ya mestinya kemarin ikut ketika kakak kelas Anda seminar seperti Rofiki gitu. Bagus dia menyampaikan. Oke deh, nanti sama pembimbing di ini kan ya, didiskusikan kembali bagaimana cara membedakan antara 0, 1, 1,5, dan 2. Sehingga kamu tahu persis bahwa pemberian hidrolisat 1% naiknya itu tidak by accident. Ya. Ya, oke. Saya kira itu aja dari saya supaya terima kasih, Pak Zul. penelitiannya akan lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Oke, Pak Rizil, saran yang baik dari Pak Zul tadi, kalau misalnya Anda tidak mengukur pada setiap time series, setiap waktu, paling nggak kamu mengukur pertambahan berat ayam, ya, ditimbang tiap hari ayamnya. Iya, Bapak. Ya, oke. Ya. Itu sudah yang saran Pak Zul tadi akan terpenuhi, dan itu memang bisa menjawab keraguan, tidak terjadi accident di akhirnya. Oke, kita lanjutkan dulu dengan Bu Dewi. Monggo Bu Dewi. Oh, baik. Baik, saya lihat dari judul dulu ya, mungkin banyak perbaikan ya. Judul Barizil. Sampaikan judulnya Barizil. Iya, Pak. Ya, oke. Ya. Judulnya kadar protein daging paha ayam broiler setelah pencampuran. Ini kata setelah pencampuran. Jadi habis pencampuran langsung diukur begitu. Bagaimana ini judulnya? Gimana Barizil? Yang saya sampaikan berkali-kali pada kamu. Setelah dicampurkan hidrolisat ikan pada pakan. Itu dicampurkannya kemana sih hidrolisat ikan itu? Pada pakannya, Pak. Terus pakannya diapain? Diberikan kepada ayam. Ya, yang jelas begitu. Ya, kalimatnya ya, karena kata setelah ya banyak, bisa aja orang asumsi kalau melihat judulnya setelah, oh jadi setelah dikasih langsung diukur kadar proteinnya. Nggak usah kata setelah ya. Jadi kalau menurut saya setelah dihilangkan aja kadar protein daging
kadar protein daging paha ayam broiler. Nanti kamu ini kanlah kalimatnya saya enggak cocok itu setelah ya. Barangkali saya bilangkan itu Rizil. Tapi sebelum mulai juga sudah saya sampaikan Bu Dewi. Iya. Tapi dia nggak nangkep juga. Monggo, judulnya kurang menarik ya. Jadi nanti didiskusikan ke pembimbing ya. Ya. Saya ini dulu ya Pak. Saya melihat ini dulu naskahnya sebentar. Mana dia? Terus selanjutnya, dari judul mungkin ya sudah mohon diperbaiki nanti. Terus yang kedua, ya. Nah dari tadi di latar belakang di metode juga saya melihat ada pemberian 0, 1%, 1,5 dan seterusnya. Nah, saya karena mengikuti dari penelitiannya Pak Sae, ya, tapi Anda tidak menjelaskan di latar belakang kenapa langsung mengambil 0, 1%, 1,5 dan 2%. Itu yang belum saya lihat di latar belakang. Jadi langsung aja dengan mengatakan batasan masalahnya ini, apa dasarnya? Itu mestinya di latar belakang diberikan. Kamu kan mengambil dari penelitian sebelumnya ya? Iya, Bu. Ya, apa dasarnya ya? Kenapa ngambil 0, 1? Di latar belakang mestinya dijelaskan. Ya, itu yang saya lihat di latar belakang. Kemudian, untuk pengambilan sampel di paha ya, yang paha atas, paha bawah. Alasannya juga belum nampak di latar belakang. Kira-kira alasannya apa, Barisil? Kenapa, Bu? Bagian paha. Karena paha merupakan salah satu bagian daging yang diminati oleh konsumen. Selain itu, komposisi kimianya di bagian paha itu kadar proteinnya cukup tinggi. Seperti itu. Dan yang untuk bagian yang lain seperti sayap dan dada sudah ada yang sedang meneliti. Ada di latar belakang kamu sampaikan? Iya, tidak ada. Tidak ada. Ya. Buru-buru ngambil. Oke, memang saya melihat di tinjauan pustaka dipaparkan proteinnya ini saya lihat, tapi di latar belakang langsung mengambil paha atas, paha bawah. Diantarkan sedikit alasannya kenapa? Ya, langsung. Saya melihat kurang loncat sepertinya itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah rumusan masalah ya. Di sini rumusan masalah 1, bagaimana pengaruh konsentrasi hidrolisat. Kemudian yang nomor 2, bagaimana pengaruh lama pemberian. Ini datanya berbeda satu dengan 2. Iya. Apa yang nomor 1 apa? Nanti hasilnya. Hasilnya kadar N total dari masing-masing frekuensi konsentrasi. Terus yang nomor 2? Nomor 2 ini kadar N totalnya juga di hari ke-30 dan hari ke-35. Yang nomor 1 data N total dari masing-masing konsentrasi, Bu. Dari yang kedua kadar proteinnya di hari ke-30 dan 35. Terus yang kedua? Hasilnya kadar protein di hari ke-30 dan hari ke-35. Itu kan karena konversi itu. Konversi. Maksudnya bagaimana pengaruh variasi lama pemberian pakan itu? Pakannya diberikan selama 16 hari dan 21 hari ketika yang berumur 15 hari. Enggak, maksud saya kan kamu tadi ditanya Pak Sul kan pengaruh ini kan pengaruhnya itu pada saat diberi pemberian 30 dan 35 toh?
Iya. Pengaruhnya kenapa, Pak? Enggak, kamu kan ukur N totalnya tadi Ya. pada 30 dan 35. Nah, Iya. jawaban A dan B kan sama. Hasilnya kan yang kamu akan hasilkan kan pada hari ke-30 dan 35. Kalau dari proposal loh saya lihat. Iya. Ya, jadi antara 1 dan 2 kan sama datanya. Ya, jadi ketika ayam umur 30 itu masing-masing konsentrasi itu dianalisis hingga didapatkan kadar proteinnya. Kemudian ketika 35 dilakukan hal yang sama, Bu. Katanya ya sama. Hah? Katanya sama. Iya. Nah, mungkin saya juga setuju dengan Pak Zulfikar tadi, apakah akan ada dalam kondisi seri misalnya 15, ada jangka waktu 20. Jadi sehingga akan kelihatan nanti naiknya begitu. Jadi memang ayam rata-rata tadi yang dipotong kan usia 28 hari gitu ya. Nah, karena kita ini pakai riset ya lihat kita tunjukkan aja mungkin jangka waktu 15, 25 ini. Jadi data itu akan kelihatan. Ya. Nah, kemudian rumusan masalah 1 2 yaitu jawabannya sama, mestinya satu aja. Kamu hanya mengukur variasi konsentrasi kemudian dengan lama waktu kan baru dilihat N totalnya toh. Ya, dengan lama waktu, variasi konsentrasi dengan lama waktu pemberian. Ya. Ya. Mestinya cukup satu masalahnya di sini. Hai Pak Rizil, kamu bisa menjelaskan nggak kenapa harus dibikin 2? Kalau dibikin 2, yang satu yang bedakan apanya, apa waktunya, apa konsentrasinya. Ya, kamu nggak mengikuti teman kamu, Pak Rizil? Kenapa, Pak? Nggak pernah memperhatikan teman kamu seminar, Pak? Iya, Pak. Pernah. Ya, belajar dari sana. Coba Barizil tampilkan itu apa tabulasi data. Itu kan untuk menjawab rumusan masalah. Isinya apa aja itu tabulasi datanya. Bu Dewi kan tanya, datanya nanti sama apa enggak? Ini kan yang akan kamu isi kan? Untuk menjawab apa aja ini? Tabulasi data ini. Kan ada RM1, RM2. Coba disebut. Jadi untuk RM1 itu menjawab bagaimana pengaruh variasi konsentrasi pada hari konsentrasi ke 0, 1,5%. Itu untuk yang kedua, bagaimana sih pengaruh lama berontakan ketika ayam dipanen pada 30 hari dan 35 hari. Bukan itu, Pak Rizil. Nah, nanti ini settingannya ya, Barizil. Dari variasi konsentrasi, ini kan di hari 30 dan 35 sama-sama semua konsentrasi kamu ukur, kamu analisis datanya. Ya. Nah, ini mana yang akan kamu bikin penjelasan untuk menjelaskan RM1 misalkan. RM2 juga dicari pada konsentrasi keberapa gitu. Kalau Bu Dewi tanya apakah sama datanya nanti, kalau ini memang digunakan untuk jawab RM1, RM2 berarti kan sama. Cuma kamu akan pilih mana yang akan untuk menjawab RM1, mana yang untuk RM2 gitu kan. Ngerti nggak Pak Rizil? Iya, Pak. Ya, oke. Oke, kalau misalnya kamu lihat yang pada hari 30 saja, apa yang beda di situ? Variasi konsentrasinya, Pak. Ya. Atau yang pada 35 saja, apa yang itu? Kemudian jika kamu lihat antara 30 dengan 35, apa? Yang membedakan itu variasi konsentrasinya, Pak. Ya.
Ya, sudah terlihat jelas ya ini kamu, kalau kamu bisa menyampaikan. Oke kan, Berizil, jelas kan? Ingat kalau kuliah saya, cirinya orang paham itu bisa menjelaskan kepada orang lain yang tidak tahu menjadi ngerti. Ya, jadi pada hari ke-30 akan didapatkan kadar N total di setiap masing-masing konsentrasi 0, 1, 1,5, dan 2%. Demikian juga pada hari ke-35, N totalnya akan diukur pada konsentrasi 0, 1, 1,5, dan 2%. Begitu juga dengan kadar proteinnya. Yang masing-masing 5 kali pengulangan, nantinya hasilnya akan dirata-rata. Oke, ya. Kamu kurang siap nih ya. Jadi rumusan masalahnya 1, kamu ingin memperlihatkan variasi konsentrasi mana yang paling optimal, begitu ya maksudmu ya, yang paling. Nah, ya gitu jawabnya dong ya. Nah, kemudian yang kedua, hari keberapa. Nah, ini kamu harus belajar mengungkapkan dong nanti. Nah sekarang misalnya 30.01. Mungkinkah variasi di hari konsentrasi yang kamu dapatkan ya akan berbeda, misalnya berbeda dengan hari yang ke-35? Iya, Bu. Mungkin. Misalnya di hari ke-30 kamu mendapatkan konsentrasi N total yang paling bagus di 1,5. Di 35 kalau dapatkan konsentrasi yang 1 atau 2. Mungkinkah? Iya, Bu. Karena pada usia 30 dan 35 itu merupakan fase terbaik ayam broiler, Bu, untuk dipanen pada usia tersebut. Dan ketika di atas 35 sudah tidak lagi dalam masa pertumbuhannya. Bukan, Jadi pertanyaan hasilnya, saya konsentrasi hidrolisat yang diberikan. Kenapa kok ringnya dari 1,5 sampai 2? Dari 1 sampai 2. untuk melihat seberapa besar pengaruh penambahan hidrolisat ikan dalam pakan. Karena kami memilih maksimal 2% itu untuk melihat keekonomisan pakan ayam, Bu. Dan HI yang ditambahkan ini sebagai suplemen. Jadi kebutuhan hidrolisat itu yang dibutuhkan sangat kecil, Bu. Belum jelas saya ya. Gini, maksud saya begini pertanyaannya. Kamu memberikan variasi konsentrasi 0, 1, 1,5, 2. Ya, 35 juga begitu. Nah, sekarang untuk menjawab rumusan masalah 1 nih. Kalau misalnya konsentrasi hari ke-30 yang paling baik, ya katakanlah sungguh signifikan perbedaannya pada konsentrasi 1,5 hidrolisat. Ya. Kemudian pada hari ke-30 ternyata 35 ternyata 1 yang paling signifikan perbedaan N total dengan yang lainnya. Iya, Bu. Gimana itu? Gimana, Bu? Putus-putus, Bu. Oh, putus-putus. Jelas kok di tempat saya. Putus-putus? Di Pak Saifullah putus-putus juga? Enggak. Oh. Saya ulang lagi sekali. Konsentrasi yang kamu berikan variasi di 30 dengan 35 kan sama. Ya, iya Barisir. Oke. Ya, kalau misalnya konsentrasi 30, hari ke-30 kamu ketemu maksimal, yang paling signifikan perbedaannya antara 0 dan 2 itu 0, 1, 1,5, 2 misalnya 1,5%. Kemudian di 35 maksimal 1% misalnya. Bagaimana ya? Apa mungkin bagaimana hasilnya nanti kalau misalnya begitu? 1,5 dengan 1 misalnya berbeda ini. Apa yang kamu dapat simpulkan?
pada penelitian sebelumnya itu, apa Pak? Oke, lanjutkan. Ya, Oke, lanjutkan. untuk penelitian sebelumnya itu penelitiannya. Untuk penelitian sebelumnya itu penelitiannya Saifullah et al. Didapatkan kondisi optimum yang 1%. Itu optimumnya maksudnya itu terjadi penurunan kadar yang total yang sangat signifikan begitu pada ayam petelur. Tapi konsentrasi yang optimum dapat dilihat dari penurunan atau peningkatan yang sangat signifikan. Satu persen di hari keberapa? Ya. Di hari yang ke 2, 4, 6, sama 8 hari. Tapi penelitian sebelumnya itu menggunakan ayam petelur, Bu. Penurunan kadar kotorannya. Apakah di setiap hari itu selalu ketemu konsentrasi yang terbaik 1%? Iya. Mau melihatnya. Oke, tadi sudah sampaikan saran oleh Pak Zul tadi. Kamu nangkep enggak? Oke, nanti aja ada setelah selesai. Perhatikan pertanyaan Bu Dewi. Kayaknya Barisil nggak paham nih. Oke, karena nanti. Jadi Barisil belum siap nih ya. Ya, habis latihan. Baik. Saya lanjut aja. Nggak paham Bu dia kalau dikasih studi kasus gitu ya. Iya. Untuk ngambil kesimpulan gitu masih Ya, belum sampai. Oke. Baik. Ya, makanya saya masukkan aja ya. Baik, di tinjauan pustaka Barisil. Nah, ini kan kamu akan mempengaruh dari pemberian hidrolisat terhadap kadar protein. Ya, bagaimana sih hidrolisat itu berarti kan hidrolisat yang berefek untuk meningkatkan protein ya. Nah, bisa enggak kamu memberikan mekanisme gitu ya, mekanisme bagaimana, karena kamu kan sudah bioreaksi ya. Jadi bagaimana protein itu sebagai jadi sumbernya kita yang makan. Jadi karena kita beri pakan ini untuk ayam, kita beri pakan, kemudian sampai menimbulkan dia berat. Ada apa di sini? Di situ belum muncul di tinjauan pustaka. Ya. Jadi apa yang terjadi sebenarnya? Kok bisa dia meningkatkan proteinnya itu? Ada apa di situ? Itu belum muncul di tinjauan pustakamu, ya. Jadi kamu mohon saya nanti kamu memberikan tinjauan pustaka tentang ya metabolisme daripada protein itu. Jadi bagaimana asam amino, bagaimana dia akan apa yang diambil dari pakan itu, ya sehingga terjadi pembentukan peningkatan protein, ya. Paham maksudku ya, Barisil? Paham, Bu. Iya, paham, Bu. Baik, nah sekarang lanjut ke metode ya. Saya ingin tahu bagaimana kamu mencampurkan ya antara pakan yang standar itu ya dicampurkan dengan hidrolisatmu dengan misalnya 1%, bagaimana caranya? Pencampurannya dilakukan misal 1%, Bu. Persentase 1% itu dikalikan dengan berat total hidrolisat ikan yang diberikan pada ayam, Bu. Dan disesuaikan dengan umur ayam. Itu sudah mengikuti SOP yang diberikan oleh perusahaan, Bu. Maksud saya begini, misalnya pakan ayam yang diberikan berapa gram misalnya, ya untuk satu kandang itu kan isi berapa ayam, misalnya 100 gram atau berapa gram. Bagaimana kamu menentukan persentase dari Tirta ini 1% atau 1,5%? Perhitungannya bagaimana? Saya enggak kelihatan ini ya, misal Halo? Ya.
Jadi persentase 1% itu dikalikan dengan berat total pakannya, Bu. Misal kalau 75 gram dikalikan 1%-nya dapatkan 7,5 miligram. Ditambahkan pada 75 gram, kemudian dicampurkan. Oke, berarti persentase ya, misalnya 1%, 1% kali berat total. Nah ini kita pupuk ini cair ya, Dek ya? Cair, iya. Iya, berarti kamu mengumpamakan, kamu menimbang. Iya, menggunakan timbangan neraca. Berarti volume per volume ya? Iya. Tapi kamu katanya menggunakan timbangan. Miligram, Bu. Pakai berat miligram satuannya. Sebentar, pakannya cair apa ini? Padatan? Cair. Oh, pakan ikannya? Pakannya padat, ya Pak. Kalau pakannya padatan, Bu. Kalau tulisan ikannya cair. Enggak, maksud saya misalnya pakannya 100 gram. Kamu ini hidrolisatnya cair, ya, misalnya 1,5%. 1,5% dari 1,5% dari 100 gram, berarti kamu berapa? 1 ya? Ya. 1 gram. 1 gram susus ininya apa nih pupuk cairnya untuk mendapatkan 1 gram? Ditimbang. Ditimbang. Iya. Ditimbang 1 gram gitu ya? Iya. Ditimbang 1 gram. Oke, bukan 1 mili ya? Iya, 1 gram, Bu. 1 gram. Iya. 1 gram itu kira-kira berapa mili ya? Nggak ngitung kamu ya? Kalau menurut sumber yang saya baca 1 miligram sama dengan 1 mili, Bu. Oh, ini viskositasnya beda, nggak encer loh ini. Yang paling mudah kamu timbang 1 liter begitu, Barizil beratnya berapa? Iya. Enggak, ini kan enggak air-air banget ini. Ini kan anak-anak beratnya ini, Dek. Ya, jadi memang ini sudah dilakukan sama ini, tapi kamu harus paham, 0,1%, 1 gram ini apakah kamu timbang nanti 1 gram atau 1 sama. Iya. Kamu harus ngerti. Oke. Saya lanjut sedikit ya. Sebentar. Oke. Daftar pustaka. Oke, daftar pustaka saya lihat sudah lebih baik ya. Daftar pustaka sudah lebih baik dari yang kemarin ya, karena sudah sama begitu dan semua ya. Nah, tadi dengan Pak Sul saya juga setuju Pak Sai. Jadi mestinya ada pengukuran statistik untuk melihat sebaran antara nol dengan perbedaannya itu. Karena tidak mungkin menggunakan grafik saja. Iya, betul. Karena itu sampelnya banyak, ya. Kemudian mengukurnya berkali-kali. Iya, kan kalau statistik minimal 5 toh bisa mesti. Ya, makanya 5, setiap 5 itu diukur, katakan 5 ayam, setiap ayam diukur paling nggak 3 kali.
Ya, kemudian pastikan bahwa pakan yang diberikan itu harus habis setiap hari ya. Jadi memang kamu pantau itu ya, dan rata gitu ya antara ayam satu dengan ayam lain. Ya memang karena ini kan penelitian. Jadi kalau orang tanpa penelitian ya memang habis itu nanti apakah semua akan mendapat pakan dengan porsi yang sama. Nanti yang kamu ambil sampelnya justru ayam yang paling kalah, katakanlah pakan yang diberikan, dia paling sedikit. Efeknya kan berpengaruh pada datamu nanti. Jadi tolong diperhatikan, ya kamu harus standby setiap hari mestinya ya. Jadi melihat pakan apakah ayam itu semua sudah mendapat porsi yang sama. Begitu ya. Jadi kan satu kandang itu berapa ayam? 25. 25. Ya. Oke. Cukup banyak ya, cukup banyak. Kalau saya pelihara tikus, satu kandang tikus itu cuma 5. Kalau 25 ya ini karena kita pakai peternak ya, kita bukan membuat riset sendiri ya, kamu menumpang istilahnya, tapi kondisi-kondisi itu harus kamu yakinkan bahwa memang semua rata gitu ya. Nah, ya disuapi katanya. Kalau tikus kalau nggak makan saya cekokin, betul. Biar efek pemberian yang saya berikan itu harus sama begitu ya. Ya Pak saya cukup Pak saya. Terima kasih Bu Dewi. Pak Rizil, itu tadi Bu Dewi memastikan bahwa kamu ngerti apa yang kamu kerjakan, ya. Pak Zul dan Bu Dewi juga memberikan masukan yang menurut saya bagus, ya. Dan masukan-masukan itu idenya ayam itu mestinya, ya, kamu ukur pada saat pertumbuhan, ya. Kamu bolak-balik hanya tahu ayam itu dipotong antara 4 sampai 5 minggu. Ya. Ya disitulah sebetulnya pertumbuhan terbesar. Setelah 35 itu dikasih pakan, berat badannya sudah bolak-balik saya sampaikan, beratnya hampir tidak naik. Ya tetap naik, tapi grafiknya sudah landai. Karena itu pada saat itu percuma dilakukan penelitian. Tidak pernah ayam itu pelihara lebih dari 35 karena rugi, dikasih pakan tiap hari, tambahnya hanya dikit. Tapi di bawah 35 itu pertumbuhannya sangat cepat. Karena itu saran Pak Zulham Budewi tadi bagus kalau walaupun tidak Anda ukur komposisi proteinnya, tetapi kalau Anda ukur beratnya saja sudah menggambarkan pertumbuhan ayam. Ya, karena itu coba habis ini dengan tim kamu ya dilanjutkan Zoom ini, ya. Iya, Pak. Oke, itu Bu Dewi. Jadi masukan yang bagus, ya. Jadi untuk melihat pertumbuhannya, kalau dari perhitungan, karena pelihara ayamnya ini juga pelihara ayam bukan kemauan yang punya ayam sendiri, tetapi sudah dikontrol untuk produksi pabrik. Jadi ayam ini mengikuti SOP pabrik sosis. Kalau yang dijual di pasaran itu jual ya kadang-kadang sedikit lebih tua karena dia jualnya ngecer, ada yang dipotong 28, ada yang 30, ada yang 35, ada yang itu. Walaupun itu rugi. Tapi karena ini untuk keperluan perusahaan, maka SOP dari perusahaan sosis itu mensyaratkan sebelum biasanya umur 32 rata-rata. Nah, jadi kadang-kadang kan umur 30 itu atau 32 mungkin tidak bisa panen karena hari raya, maka dia majukan 30. Tapi tidak pernah lebih dari 32. Waktu panen misalnya kalau umur 32 pas hari raya itu ya dimajukan, tidak pernah dimundurkan. Jadi maksimum itu 32. Itu dari segi peternaknya yang paling menguntungkan. Kemudian karena ini bermitra dengan perusahaan besar, maka
SOP-nya begitu ketat. Karena kalau misalnya berubah SOP-nya, maka proses produksinya akan terganggu. Proses produksi hasil daging ayam. Sehingga ini sebetulnya kalau seperti kekhawatiran tadi itu, di tengah perjalanan ada gangguan, ayamnya kok kurus, didampingi oleh dokter hewan dari perusahaan mitra. Dan jadi itu mitranya dari perusahaan pakan itu menjual ayamnya kepada perusahaan sosis, jadi tidak dijual di pasar lokal. Jadi sehingga Pak Rizil mestinya Anda bisa menjelaskan ya saran Bu Dewi sama Pak Zul tadi dengan bisa menjawab dan menjelaskan. Yang menjawabnya dengan apa? Dengan mengukur beratnya. Apakah betul pada saat umur itu bertambah? Ya Anda bisa mengukur itu karena ayamnya udah saya bayar itu nanti. Oke. Jadi saya menggunakan ayam 100 Bu Dewi. Ini Pak Say, ya. ini bisa dikasih enzim saya ini juga sebagai sumber Bisa, protein. ya bisa selama apa namanya perusahaan peternak itu merasakan keuntungannya. Jadi karena dia sudah merasakan keuntungannya, maka dia merelakan. Dia sudah merasakan keuntungannya, kenaikan beratnya itu 20%. Jadi tanpa itu dia sudah mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Biasanya dia harga jualnya hanya sekitar 1,5 M, ini hampir 2 M. Nah, karena itu saya titip, diamati, kemudian kita diberi kandang yang besar itu disekat untuk sampel penelitian ini. Dan kami hanya membayar sejumlah ayam itu. Fasilitasnya kami numpang. Keris Bu Dewi, pokoknya harus cukup. Iya. Ya, ini untuk kirim sampel saja ke Jogja, ini 2 orang saya sudah kirim sekitar 9 juta. Iya, begitu Pak. Saya harus, iya, dan saya harus apa namanya memfasilitasi mahasiswa sehingga kondisiku mahasiswa untung, peternak senang, kita dapat data. Ya, itu barangkali tambahan dari kami. Ya, mudah-mudahan yang lain juga memperhatikan. Dari Zil, sayang sekali sebetulnya Anda sudah keempat, ya. Tetapi mestinya Anda belajar dari yang kemarin-kemarin. Ya, dari Zil, ya, Pak. Anda harus lebih serius, tahu apa yang akan Anda kerjakan. Kalau jelas, cepat tanya. Ya, Pak. Oke? Ya, Pak. Terima kasih Bu Dewi, Bu Ika, ada tambahan? Mengenai itu tadi Pak, sarannya Pak Zulfikar mengenai analisis data, ya, statistik itu perlu itu Mbak Rizil. Ya. Dan Oke, itu Mbak Rizil. diulang lagi pertanyaannya oleh Bu Dewi. Gimana kamu jawab RM1, RM2, itu aja udah bingung kamu. Kamu kayaknya pengennya maunya kerja aja, terus dapat data, tapi ngolahnya nggak ngerti. Sepertinya kamu nggak punya bayangan data mana yang akan digunakan untuk jawab RM1, mana yang untuk RM2. Itu harusnya dipersiapkan. Ya, ini sepertinya kamu nggak siap ini. Ya, Pak, itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Ya, Pak Rizil, kamu harus aktif ya dalam diskusi supaya ngerti. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Ika, Bu Dewi, juga kepada para peserta yang lain. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Memang ini adalah forum ilmiah, tempat kita berdiskusi, tempat kita belajar, kita memberi masukan untuk perbaikan ya pengetahuan kita. Oke, terima kasih.
Bu Dewi, terima kasih Pak Zul. Sama-sama Pak. Kemudian kita akhiri Selamat siang. acara ini. Formnya dikirim ke Bu Ika ya, Bu Dewi. Oh ya. Ya Pak Zul, formnya dikirim ke Bu Ika. Ya nanti Oke. saya Oke. ingatkan Pak. Oke. Pak Ibu lainnya. Oke, Azul terima kasih. diingatkan Bu Ika ya. Ya, iya Pak. Ya Pak Zul, siap. Pak Zul lolos Oke. risetnya Pak. Nggak tahu. Oh, sudah pengumuman bed 2 itu. Saya belum lihat semua. Pak ini Pak Sis yang buat Ambrose. yang sekarang ini. Oh. Apa Bu Asna ya? Lupa Oke. saya. Iya, iya. Digilir Bu yang buat Bu. Nah, ini Pak Zul, ini keris ini saya untuk ini 8 mahasiswa. Iya. Ini, yang tahun kemarin juga untuk 4 mahasiswa, tapi karena analisisnya dikirim ke Jogja, satu anak 15 sampel, satu anak untuk analisis saja, itu ada yang 4,5 juta, ada lebih. Ya, alhamdulillah bisa ketutup untuk sehingga ya keris itu bantu. Ya. Yang penting publish Pak. Iya, Biar lanjut datanya terus. alhamdulillah datanya selama ini konsisten. Ya. Jadi dari yang telur itu dari kita amati sejak kotoran, kemudian kualitas telur konsisten betul. Jadi peningkatan produksi itu mulai hari ke-3, ke-4, optimum pada hari ke-6, ke-7. Nah itu setelah itu steady. Nah ternyata kualitas telurnya juga begitu. Kita tidak pernah menyangka ternyata telur yang kita produksi ini zincnya naik lebih dari 100% kadar abunya. Kita nggak menyangka itu. Kemudian protein lemaknya diukur sudah 2 penelitian, semuanya konsisten. Lemaknya itu turun pada hari ke-3, ke-4, ke-6 sudah melandai. Turunnya lumayan besar dari telur normal yang dia produksi sampai dengan hari ke-6, hari ke-7, hari ke-12 itu dari 32% turun menjadi sekitar 29% lemaknya. Nah, proteinnya sedang berjalan, sedang diukur, tapi trennya sama, proteinnya naik pada hari ke-4. Produksi telurnya memang begitu. Jadi jam sebelum ini produksi telur setelah diberi makan selama hari ke-4 itu naik. Jadi produksi itu memang menggambarkan kualitas. Jadi produksinya naik itu karena airnya perkiraan menjadi sehat secara literatur. Ternyata kualitas telurnya menjadi lebih baik. Secara visual terlihat dari warnanya. Warnanya rata-rata udah coklat semua. Kemudian dari produksi harian, produksi 2 mingguan, produksi bulanan, semuanya naik. Sehingga mahasiswa sudah menggunakan ini untuk data penelitian dan pengabdian. Lumayan. Oke, itu informasi dari kami. Terima kasih masukannya Pak Zul. Pak Rizil, Anda belajar lagi ya. Oke, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini room Zoom-nya mau dipakai lanjut atau bagaimana, Pak? Kalau ini 8 orang ngumpul, saya kepengen ngomong ke 8 orang dan Bu Ika sekalian mumpung ketemu sebentar. Ya. Ngumpul. 8 orang. Ya Pak. Oke, yang selain 8 orang bisa Anda exclude. Kamera. Ya itu dari nama kan ada itu. Ya. Barizil, besok hari Kamis besok nggak ada ya? Ada Pak, Ada saya Pak Rois sama besok. Iya, sama Pak. siapa ya? Berapa? Rois. Ya, sama saya Safi. Pak Bu. Safi Iya, sama Besok Rois. 2 orang. Ya. Iya, Pak. Anda sudah menyaksikan performance Barizil dan performance teman-teman Anda sebelumnya. Oke, yang dikerjakan semuanya sama pada dasarnya. Mirip. Oke.
Iya, Pak. Karena itu pemahaman Anda ya seperti ditanyakan Pak Zul, diulang oleh Bu Dewi tadi, gimana analisisnya? Statistik. Jadi 5 ayam itu masing-masing ayam diulang. Jadi digunakan 5 sampel, kemudian ukurnya bukannya sekali. Ya. Jadi analisis proteinnya yang satu ayam itu ya sampai 3 kali untuk mencari pengukuran yang rata. Kemudian 5-nya itu nanti, kakak kelas Anda menggunakan berdasarkan statistik bagus sekali, baik itu Rofiki maupun ini. Sebelum Rofiki ini siapa ya? Itu juga setelah Rofiki ada siapa itu Belum juga. Rofiki mungkin yang cowok itu Pak, guru siapa tuh? Taufik itu. Oh, Taufik ya. Nah, itu yang bagus di Rofiki ini statistiknya Iya, bagus. Rofiki kemarin lengkap itu kayaknya. Iya, bagus. Sebelum Rofiki ada siapa ya statistik? Oh ya, dulu Sinanda itu juga statistik Wika. Itu bagus. Ya. Jadi dari situ ini yang Rofiki sama Rizky sudah melaporkan ke saya dan dia mengekstrak lipid. Trennya persis dengan walaupun cara ekstraksinya berbeda, sehingga pelarutnya berbeda, logis kalau harganya berbeda, nilainya berbeda. Punya Rofiki didapat 33%, punya Rizky 31%, tapi logisnya itu tren pengurangannya terhadap waktu lama pemberian pakan. Lah, harapan saya di ayam ini Anda tiap hari ke sana, Selma ya. Halo Selma. Iya, Pak. Ke sana ditimbang ayamnya, kalau ya ditimbang, nanti bilang Pak Badri ayamnya kita bayar. Iya, Pak. Ya. Jadi nanti kita bayar. Memang dengan ayam ditimbang itu akan berpengaruh terhadap perilaku ayam. Jadi dalam peliharaan sebetulnya tidak boleh dipegang. Ya. Stres Tapi ya, karena Pak, ya? ini, Stres ayamnya. Stres. Ya. Sehingga sebenarnya sudah mempengaruhi perlakuan, tetapi karena ini di massal, artinya kalau memang dalam kondisi yang seperti ini betul-betul perlakuan di lapangan, maka pihak peternak akan dengan mudah melihat inilah kondisi lapangan yang dilakukan, ternyata bisa diterima. Karena kalau misalnya penelitian yang terisolasi hampir selalu menyimpang dari apa yang terjadi di lapangan, ya. Karena itu untuk yang umur 25 saya rasa sudah bisa ditimbang karena sudah cukup besar, ya. Nah, ini ayamnya enggak boleh terlalu besar jualnya Bu Ika. Kalau lebih dari 2,5 kilo nggak mau ambil. Jadi itu ya pada umur 35 itu Pak, memang. Sebelum 35. Jadi pertumbuhan optimumnya memang 28 sampai 32. Sampai 35 sebetulnya. Tapi kalau 35 karena ini untuk pabrik sosis, kalau misalnya dagingnya kualitasnya berbeda, nanti sosis yang dihasilkan dengan SOP yang sama produksi kan beda sosisnya nanti. Pelanggannya komplain. Karena itu sangat ketat sebetulnya yang kita ikuti ini. Ya, sebenarnya ya untungnya kita bisa belajar di situ. Kalau misalnya nanti dari penelitian ini terjawab, kita tidak tahu, mudah-mudahan lemaknya menurun. Mudah-mudahan kalau dilihat dari telur kemarin, kalau orang sehat itu kan lemaknya menurun, proteinnya naik. Kalau itu bisa terbukti, ya nggak tahu itu pada konsentrasi berapa, karena telur itu yang terbaik bukan 2, tetapi antara 1 dan 2. Sehingga dalam praktek saya menyarankan
ya antara 1 dan 2. Hanya untuk telur, semua petelur ternyata tidak menginginkan diberikan terus-menerus karena telurnya besar-besar. Padahal kualitasnya bagus. Telur besar itu jualannya sulit. Dagang nasi kepengennya beli telur yang kecil-kecil. Ya, itu harapannya nanti kalau mau penelitian lebih lanjut, mungkin ya telur itu kita analisis kualitasnya untuk produksi tepung telur. Di Banyuwangi ada pabrik tepung telur yang mengambil telur dengan sangat selektif, hanya kualitas tertentu yang dia bisa ambil di Banyuwangi. Untuk sebagian besar industri dari Cina untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kalau kita misalnya setelah ini bisa masuk ke sana, nah bisa jadi mereka tertarik karena kualitasnya yang kita ukur selama ini sudah baik. Ya, jadi tolong Selma dan kawan-kawan ya, Anda tetap ke Pak Badri di sana. Sekarang udah hari keberapa pemberian pakannya? Udah ke-10 ya. Hari ini umur 24. Ya, itu kalau bisa ditimbang ya. Bagaimana Ya, Bapak? bisa, Iya Pak. kalau boleh ditimbang karena Anda masuk di kandang itu kalau diizinkan ditimbang. Boleh timbangan dari kampus itu yang timbangan buah itu kita punya kan? Karena kalau ditimbang kan ayamnya sebetulnya relatif mudah karena tidak gesit. Ditidurkan aja dia tidur ayam itu. Sepintas Anda amati, ada perbedaan enggak? Bapak ditimbangnya ini 100 ekor itu ditimbang semua atau bagaimana? Ya, kalau bisa iya. Satu-satu. Sama. Ya. Pak Badri, Bapak Ya waktu sampling enggak apa-apa, ditandai. Oh. Ditandai yang timbang ayam yang sama. Kalau iya. Ayamnya kan gerak-gerak, harus ditandai kan. Nah, itu pernah dilakukan oleh Rizky ketika dia di Situbondo. Satu kandang isinya 50, dia tandai berapa 10, ditimbang tiap hari, tapi bukan ayam berdaging ini. Dari peternakan itu cara menimbangnya itu tidak per ekor Bapak. Jadi iya, kalau dia panen dapat 67 ton dan itu harus selesai sehari. Nimbangnya ya pakai keranjang. Ya, kalau bisa pakai keranjang, pakai keranjang. Pakai timbangan kecil. Kita punya. Oh iya, Bapak. Ya. Ya. Oke, itu dulu ya. Jadi untuk yang besok jam berapa sama jam berapa? Untuk yang besok jam 10:30. Jam? Jam 10.30 Rois. Ya. Yang Hafi jam berapa ya? Hafi jam berapa? Ibu belum. Jam 4, Bu. Oh, jam 4. Oh, sorry, Man. Ya. Ya, oke. Anda sudah melihat performa Farizil, ya. Anda punya target sama saja atau lebih baik? Lebih baik, Pak. Lebih baik, Pak. Nggak mungkin lebih baik tanpa disiapkan. Oke? Ya, saya juga mau saran itu, Pak, buat ini adik-adik yang belum presentasi. Jadi Anda tidak hanya dituntut datanya nanti akhirnya bagus ya, tapi karena Anda butuh nilai untuk nilai ujian skripsi. Nah, itu mulai dari proposal nilainya harus bagus. Nah, itu tergantung penampilan Anda pribadi, bukan dari tim. Jadi seperti Barizil ini sebenarnya sangat saya sayangkan karena sudah ada contohnya sebelum-sebelumnya yang lumayan bagus. Jadi ini Barizil kayaknya kurang siap. Besok jangan sampai Rois dan Hafi lebih buruk ya, jadi harus lebih baik. Kan dasarnya cuma ada 3 itu. Anda persiapkan latar belakang. Mengapa Anda pilih
topik itu. Kemudian mengapa menggunakan hidrolisat ikan? Itu aja kan mesti pertanyaannya. Dan bagaimana cara menjawab rumusan masalah Anda? Itu terkait metodologi. Itu aja. Siapapun dosennya akan bertanya tentang itu. Itu saja. Sayang sekali kalau nilai Anda pas jelek di sini. Sedangkan tim Anda yang lain, teman Anda berusaha sekuat tenaga presentasi nilainya bagus. Kan enggak enak ya. Lebih baik diusahakan sebaik mungkin presentasi. Itu Pak, udah dari saya. Ya, oke. Ya, jadi ada kepeternakan kalau bisa ditimbang untuk menjawab saran Pak Zul tadi. Jadi pertambahan berat itu menandakan pertumbuhan. Ya. Teknisnya boleh pakai keranjang kucing, pakai timbangan yang ada di lab itu ya cuman resikonya ayamnya akan stres. Oke. Bapak mohon maaf. Bapak mohon maaf untuk menimbangnya ini apakah harus setiap hari gitu? Karena waktu ya, kemarin-kemarin ini kan sering hujan deras itu ayamnya kata dari anak kandangnya itu ini Pak agak stres karena banyak petir begitu Pak di sana. Oh iya, ya memang sudah saya sampaikan tadi itu. Ya mungkin ditimbang aja lah, kalau nggak tiap hari mungkin selisih berapa hari, tapi jelas ada bedanya. Paling enggak 3 sampai 4 kali sebelum dipotong. Oh, nggih Pak. Ya. Ya, memang itu masuk ke kandang yang besar kan? Ya kan, itu kan jadi satu kandang besar yang isinya 20.000 kan? Tapi bagian Anda di sekat begitu. Iya Bapak, bagian dari layout kandang kami itu di pojok Bapak. Jadi kita kalau mau foto itu lewat ayam-ayam itu jauh gitu Pak, di pojok. Iya. Itu, tapi kan jadi satu dengan kandang yang besar itu. Iya Pak, jadi satu. Ya memang keberadaan Anda akan mempengaruhi ayam itu. Kalau ada angin sama petir saja ayamnya udah stres. Dan itu sebetulnya kandang yang mereka punya itu sangat bagus. Karena memang di modal besar, rapat kan. Banyak yang dalam peliharaannya yang bukan untuk perusahaan, tidak seperti itu. Kena angin banyak yang mati. Tapi karena ini milik perusahaan besar, maka kandangnya sudah sangat bagus. Kalau terlalu dingin, dirapatkan. Kalau terlalu panas, ada AC-nya. Ya. Oke, kalau bisa ditimbang 4 kali untuk menjawab tadi. Ya, kalau misalnya yang punya kandang keberatan ya nggak apa-apa, tapi kita coba. Tapi kalau bisa menjelaskan, kita pengen tahu pertemuan beratnya Pak, kita hati-hati. Ya. Setelah Anda amati, kelihatan ayamnya besarnya seragam atau ada yang kurus? Kalau perkembangan sampai sekarang ini, di setiap variasi konsentrasi itu ada yang mati Bapak. Satu. Oh, iya. Jadi sekarang untuk yang 1% 25 ekor, 1,5% 23 ekor, dan 2%-nya itu 24 ekor Bapak. Untuk kontrolnya itu juga Bapak, 15 yang mati. Tapi jumlahnya itu lebih banyak daripada kita. Soalnya yang kontrolnya kami itu jadi satu sama ayam yang lainnya Bapak. Oh iya. Jadi satu, tapi kan diberi sekat kan? Iya Bapak, Iya. Sekatnya kemarin sudah bikin sendiri sama anak. Yang 2% berapa yang mati? 2% 1 Bapak. Yang 1,5? Ada 2. Yang 1? Oh, kemarin itu sempat kata dari. Ada 1 juga Bapak yang itu, yang 1,5% 1 ekor, 1% 1 ekor juga. Oh iya, yang tanpa banyak. Ya, kalau dilihat dari ayam, dari fisik ayamnya itu dilihat dari bulunya Bapak. Kalau yang
hidrosat ikan tuh bulunya sedikit gitu Pak. Kalau yang lainnya tuh bulunya banyak. Jadi kemungkinan besar ransum yang yang tidak diberi HI itu kurang terkonversi mungkin Pak dari pakannya itu. Jadi banyak tumbuh bulu daripada daging seperti itu. Kalau dilihat dari tampilan fisiknya. Sudah terlihat beda ya? Iya. Iya, Bapak. Oke. Bagus. Ya. Ya, beda itu lebih berat atau lebih, yang penting beda terlihat, apakah itu lebih kurus atau lebih gemuk, itu sudah bagus. Syukur kalau memang lebih berat. Untuk timbangannya itu gimana Pak yang tadi? Timbangannya ada di kampus. WK ada kan dengan Pak Nyoman itu, timbangan buah? Di lab. Timbangan yang aluminium itu ya Pak ya? Iya, yang punya Pak Nyoman itu loh. Yang dulu saya pakai timbang apa itu ya, aku lupa. Timbang silos dulu saya. Kalau timbangannya Bapak itu yang aluminium itu wadahnya? Iya, yang besar. Yang besar. Oh, enggak tahu saya. Oh, ada. Kalau yang 7 itu sampai 15 kilo. Oh iya, itu. Kan itu Pak? Iya. Iya kan yang aluminium itu, anunya bulat itu ya Pak ya, tataannya. Timbangan buah kan. Nah itu ayam taruh situ kan, kalau ayam pedaging kayaknya nggak akan lari. Ada itu kayaknya ditanya ke Mas Yusril aja, kalau Mas Dharma pasti nyimpen dulu itu, disimpan. Iya. Ya, oke ya, Selma semua sama teman-temannya. Ya. Oke. Untuk peminjaman alatnya itu boleh langsung dibawa ke peternakan ya Pak? Apa? Boleh dibawa, itu milik Pak Nyoman, milik kita, bukan milik lab. Jadi itu nggak perlu pakai surat peminjaman seperti itu nggak Pak? Nggak apa-apa. Itu punya Pak Nyoman, punya saya. Oh, nggih Bapak. Ya. Oke? Iya Bapak. Ya. Oke, kalau misalnya 4 kali sebelum dipanen, bagus. Oke, terima kasih. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Terima juga. Ya, sama-sama. Saya tutup ya Pak ya. Oke, terima kasih. Monggo.